Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Anda sebagai mahasiswa semoga diberikan sehat selalu dan juga keluarga kita semua ya. Baik, kita hari ini akan melanjutkan materi kita di dalam mata kuliah pemrograman terstruktur. Hari ini nanti kita akan mereview sedikit tentang apa yang sudah saya unggah di LMS kemarin ya, yaitu tentang sedikit sekilas tentang apa sih itu pemrograman terstruktur. Kemarin sudah saya share videonya, sudah dipelajari ya, dan dan ada sedikit modul ya pengantar ya. Nah, hari ini kita akan mereview sedikit tentang materi kemarin. Kita belum bahas secara live, secara tatap muka. Hari ini kita akan mereview kemarin sedikit sebentar, kemudian nanti kita lanjutkan di chapter berikutnya ya. Baik, saya share screen dulu. Baik, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Oke, di pertemuan kemarin kita membahas tentang pendahuluan tentang pemrograman struktur ya. Yang kita bahas kemarin tujuannya adalah seperti ini, jadi supaya nanti mahasiswa bisa memahami maksud dan tujuan dari pemrograman komputer, kemudian memahami dan mampu menjelaskan jenis-jenis bahasa pemrograman. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami dan mampu menyebutkan langkah-langkah untuk membuat program komputer. Kemudian yang keempat adalah supaya mahasiswa memahami dan mampu menyebutkan serta menjelaskan paradigma di dalam pemrograman komputer. Ya, ini kemarin yang sudah saya share. Kita akan membahas satu persatu. Ini kemarin sudah ya, sebagai pertemuan perdana kemarin, ya kemarin sudah. Dan dari dari yang sudah kalian rasakan kemarin, ternyata untuk perhitungan manual untuk kasus yang seperti ini kemarin itu ternyata hasilnya bisa inkonsisten. Jadi tidak selalu sama antar seseorang yang mengerjakan itu. Itu menunjukkan kekurangan dari kalau kita hitung secara manual ya, tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian selain itu juga butuh waktu yang lama ya. Anda sudah rasakan sendiri kemarin, dan juga butuh usaha yang besar, butuh konsentrasi yang tinggi kan gitu ya, butuh stamina yang tinggi gitu ya. Nah, sekarang dari latar belakang itu maka kita butuh solusi. Solusinya apa? Berarti kita butuh sesuatu alat yang memiliki ini untuk menutup kekurangan ini, yang hasilnya bisa konsisten, kemudian waktunya juga cepat, dan juga butuh resource yang tidak begitu banyak. Akhirnya di sini kita butuh alat bantu, yaitu komputer gitu ya, mesin ya. Tapi ya seperti yang kita tahu bahwa komputer ini ya dia bukan sesuatu yang hidup ya, artinya dia mesin biasa. Ini tidak akan bisa bekerja kalau dia tidak diprogram terlebih dahulu kan gitu. Nah, sehingga di sini kita perlu memprogram itu supaya komputer bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan komputasinya ya. Nah, sehingga di sini kita perlu memprogram. Nah, program itu apa? Program itu adalah serangkaian instruksi yang nanti bisa dipahami oleh komputer untuk mengolah input menjadi output ya. Input dari permasalahan itu diolah menjadi sebuah output yang kita harapkan hasilnya ya, hasil solusi dari permasalahan itu ya. Nah, di sini program itu ya istilah lainnya ya perangkat lunak gitu ya, perangkat lunak yang sudah siap pakai atau sering disebut juga software ya. Nah, kemudian kita membahas tentang
kan tadi berarti problemnya adalah kita perlu memprogram ya, kita perlu membuat program yang nanti bisa dipahami mesin kan gitu. Nah, untuk apa namanya jenis-jenis bahasa pemrograman itu nanti secara umum dibedakan menjadi dua secara umum, meskipun di beberapa referensi ada yang mengatakan 3 ya, tapi secara umum biasanya dibedakan menjadi 2, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah atau istilahnya adalah low level language, dan juga yang kedua adalah bahasa tingkat tinggi. Beberapa referensi ada yang menyebutkan 3, yaitu satunya adalah bahasa pemrograman tingkat menengah, jadi middle level language gitu ya, seperti itu. Nah, tapi di sini tapi kalau misalkan di sini ada tingkat menengah itu tipis sekali, yang membedakan antara level di atasnya dan level di bawahnya itu tipis, sehingga di sini saya sering atau lebih suka membedakan menjadi 2 saja, tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, bedanya apa di sini? Kalau bahasa pemrograman tingkat rendah ya, itu perintahnya atau sintaknya itu susah dipahami oleh manusia secara umum. Ya, jadi kalau misalkan katakanlah Anda bikin program, nah program itu tidak bisa dibaca secara umum oleh manusia, itu berarti dia termasuk bahasa mesin atau bahasa tingkat rendah, ya. Tapi kalau misalkan perintahnya itu dapat mudah dipahami oleh manusia, meskipun dia mungkin belum kenal pemrograman ya, tapi secara sekilas dia kita sodori perintahnya itu, perintah programnya itu, tapi ternyata dia bisa memahami, maka dia termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti itu. Karena dia mirip seperti bahasa manusia, ya, sintaknya mirip seperti bahasa manusia. Meskipun secara umum sintaknya menggunakan bahasa Inggris ya, tapi itu kan mirip dengan bahasa manusia. Nah, contohnya apa? Pemrograman tingkat rendah, contohnya adalah bahasa mesin, ya, bahasa mesin, bahasa assembly. Kemudian ini biasanya dipelajari oleh orang-orang elektro biasanya. Nah, untuk di PTIK sepertinya saya nggak tahu ya di elektronika ada enggak ya. Yang jelas ini banyak dipelajari oleh orang-orang yang di elektro ya. Nah, kemudian kalau bahasa tingkat tinggi itu contohnya adalah bahasa Pascal, kemudian Python ya, Java, C, C++ itu termasuk bahasa tingkat tinggi itu. Nah, kalau ada referensi mengatakan ada bahasa tingkat menengah itu kalau saya boleh katakan ya 50-50 gitu ya. Jadi sintaknya ada sebagian yang mirip dengan bahasa manusia, sebagian mirip bahasa mesin gitu ya, bahasa tingkat rendah. Jadi 50-50. Tapi itu kan bedanya tipis ya, makanya tidak saya masukkan di kelompok ini seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh dari bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat rendah ya. Ini contohnya. Ini contoh bahasa pemrograman Java ya. Coba saya tanya ini. Ini kira-kira kalau menurut Anda yang mungkin baru pertama ini belajar pemrograman ya, ini kira-kira program untuk apa sih ini kira-kira dari sekilas dari Anda yang Anda baca di sini? Menghitung luas segitiga, Pak. Iya, menghitung luas segitiga ya. Sekilas bisa dipahami ya, meskipun Anda mungkin awam atau baru pertama kali kenal bahasa pemrograman saat ini gitu kan. Tapi dengan dilihat dari perintah-perintahnya ya, ini kan Anda dapat langsung mudah mengidentifikasi, oh ini untuk menghitung luas segitiga gitu kan ya. Itu makanya dia termasuk bahasa tingkat tinggi. Beda dengan ini. Ini kira-kira apa ini? Menurut Anda kira-kira apa ini? Lebih mudah mana antara ini dengan ini? Lebih mudah yang atas ya. Nah, ini makanya ini tidak semua orang bisa memahami dengan mudah gitu. Makanya dia termasuk bahasa tingkat rendah. Apalagi yang ini. Nah, ini apa ini perintah ini? Perintah atau apa ini? Ini lebih susah lagi karena ini bahasa mesin ya. Jadi bahasa mesin itu hanya kenal perintah 0101 aja, true false saja. Gitu. Nah, 2 ini termasuk bahasa tingkat rendah. Ini yang bahasa tingkat tinggi. Bisa membedakan ya. Nah, nanti kalau Anda belajar bahasa pemrograman yang sekiranya itu mudah dipahami, berarti dia termasuk bahasa tingkat tinggi. Kalau misalkan susah,
Seperti ini misalkan nih bahasa tingkat rendah. Ini sebenarnya sama, programnya ini sama. Ini sama-sama menghitung apa itu namanya luas dari segitiga gitu ya. Luas segitiga. Ya, menghitung luas segitiga. Ini kan B kali H gitu kan, dikalikan di sini terus dibagi dengan div dengan 2 gitu kan, sama seperti ini. Gitu. Sama sebenarnya. Cuma ini agak lebih susah dipahami. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenisnya, kelompoknya. Nah, sekarang bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat program itu, gitu ya? Baik, yang pertama yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita mendefinisikan masalah. Jadi seorang programmer itu harus tahu permasalahan yang dia ingin cari solusinya menggunakan program itu. Sebenarnya masalahnya apa sih? Itu paham benar berarti seorang programmer harus paham itu. Nah, sehingga dari permasalahan itu setelah dia bisa mendefinisikan masalah dan dia pahami, maka dia bisa menentukan apa sih inputnya. Ya, apa masukan dari permasalahan itu yang nanti input itu akan di entry atau dimasukkan ke dalam komputer untuk nanti bisa diolah menggunakan program yang dia akan buat, gitu ya. Dan dia juga bisa mendefinisikan atau mengidentifikasi outputnya. Output atau luaran dari permasalahan itu apa? Nah, ini seorang programmer harus bisa mengidentifikasi ini, inputnya apa, outputnya apa, gitu. Ya, kalau misalkan contohnya tadi misalkan ini ya, menghitung luas segitiga. Untuk menghitung luas segitiga itu berarti inputnya apa? Oh, berarti inputnya adalah panjang alas dari segitiga itu dan juga tingginya, kan gitu, itu sebagai inputnya. Tanpa itu, luas segitiga tidak akan bisa dihitung. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah luasnya, luas segitiganya. Seperti itu. Itu contoh mendefinisikan apa namanya masalah yang mengidentifikasi input dan outputnya. Nah, setelah input dan output sudah diidentifikasi, ya, si programmer paham. Berikutnya adalah bagaimana merumuskan solusinya, bagaimana menyusun langkah-langkah, bagaimana menyusun langkah-langkah mengolah input itu menjadi output. Nah, ini seorang programmer juga harus bisa merumuskan, ya, langkah-langkahnya seperti apa. Istilahnya adalah membuat algoritmanya. Ya, algoritma atau langkah-langkah yang nanti akan mengolah input itu menjadi output yang diharapkan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah urutan langkah-langkah itu sudah dibuat, dirumuskan, disusun ya. Berikutnya adalah menulis program. Ya, jadi inilah algoritma yang tadi dia susun itu dia tuangkan ke dalam bentuk program. Ya, jadi diajarkan ke komputernya itu dalam bentuk program. Nah, di sini programmer dia bisa memilih bahasa pemrograman yang tepat apa yang dia kuasai gitu ya. Boleh menggunakan bahasa Java, Python, PHP dan sebagainya. Nah, kemudian setelah program itu kode program dia tuliskan, langkah berikutnya adalah menguji. Ya, menguji program yang sudah dia tulis, yang sudah dia buat. Nah, nanti dalam menguji itu tentunya biasanya ya atau mungkin jarang sekali dia langsung sukses gitu ya. Jadi biasanya ada error dulu biasanya. Nah, untuk mencari error itu nanti ada proses namanya debugging. Jadi untuk mencari apa namanya celah atau mencari lubang ya, lubang yang menyebabkan programnya itu tidak bisa berjalan secara baik atau secara sempurna itu. Nah, nanti dari proses debugging itu dia nanti seorang programmer itu akan mengidentifikasi errornya, penyebab bug-nya itu gitu. Bisa berupa nanti errornya bisa berupa kesalahan penulisan perintah atau syntax error gitu ya, atau algorithmic error. Jadi ada langkah yang salah sehingga outputnya salah juga gitu. Itu ada dua jenis kesalahan ini yang nanti akan dicari oleh tester atau programmer yang dia sudah buat ya, program yang sudah dia buat seperti itu. Nah, kemudian setelah proses pengujian ini sukses ya, tidak ada kesalahan lagi, tidak ada error lagi, baru kemudian si pembuat software itu dia menulis dokumentasi. Jadi membuat catatan lah seperti itu atau komentar
misalkan alur programnya itu seperti apa, alur penggunaan programnya. Jadi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti untuk memudahkan user ya untuk menggunakan software itu, atau nanti akan bisa dimanfaatkan oleh programmer lainnya yang nanti suatu saat dia akan mengembangkan program yang sudah dibuat itu ya. Jadi dibuat dokumentasinya. Kemudian setelah ini baru dirawat ya, dirawat. Mungkin nanti suatu saat ada fitur baru misalkan seperti itu, maka nanti akan dikembangkan lagi seperti itu. Nah, ini nanti akan apa namanya? Akan berjalan terus ya. Berjalan terus. Jadi bisa jadi nanti diulang-ulang nanti setelah perawatan nanti ada ditemukan ada ternyata dari ini tadi masih ada bug-nya ternyata setelah meskipun tadi di sini sudah sekilas sudah tidak ada bug, ternyata begitu dipakai oleh orang banyak itu ternyata ada 1-2 bug yang masih lolos. Nah, nanti dia bisa ditambal nanti di sini. Jadi makanya software itu biasanya nanti ada versi-versinya ya. Ada versi 1 gitu ya, ada versi 2 gitu kan. Kalau misalkan dia ada bug minor gitu ya berarti dia 1.1 gitu, 1.2. Nanti kalau udah berubah total itu nanti baru menaikkan versi 2 gitu. Itu 3 dan seterusnya. Makanya jarang software itu dia langsung selesai sempurna, jarang. Jadi biasanya ada update-update terbaru seperti itu. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat program. Nah, kemudian setelah kita tahu langkah-langkahnya ya, nah ini juga perlu kalian nanti ketahui ya sebagai seorang calon programmer ya. Ternyata untuk membuat program itu ada paradigmanya. Jadi ada, kalau boleh istilah saya katakan ada stylenya seperti itu ya. Ada stylenya. Sama seperti kalau orang berenang gitu ya. Orang berenang itu kan tujuannya sama ya. Jadi supaya dia sampai tujuan gitu kan dengan cara berenang, entah gayanya pakai gaya apapun, yang jelas nanti targetnya atau endingnya sama di titik yang sama kan gitu. Dia tujuannya berenang sampai di tujuan. Cuma menggunakan gaya yang bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, di programan juga sama. Nah, pemrograman ini nanti bisa ada beberapa paradigma atau beberapa style. Bisa yang pertama dia menggunakan paradigma fungsional gitu ya. Fungsional. Ini cirinya adalah nanti program itu nanti dibuat dalam bentuk fungsi-fungsi ya, secara fungsi-fungsi dalam bentuk fungsi atau subprogram. Yang ini mungkin fungsinya itu sederhana gitu ya, tapi dia cukup powerful. Kemudian ini nanti mungkin akan kita bahas di semester 2 setelah kita setelah kita masuk di dalam mata kuliah algoritma dan struktur data ya, nanti kita akan belajar bagaimana paradigma pemrograman fungsional ini. Contohnya nanti salah satunya adalah menggunakan rekursif ya, rekursif. Kemudian yang kedua, paradigma berikutnya adalah prosedural. Ya, ini disusun secara berurutan atau sekuensial. Ini fokusnya sesuai dengan sesuai dengan urutan algoritma yang tadi sudah disusun di sini ya. Nah, di sini nih. Jadi ini stylenya style klasik ya dia ya, sesuai dengan urutan langkah-langkahnya. Tapi kalau yang fungsional ini agak berbeda. Jadi dia tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya sesuai dengan urutan dari algoritma itu. Yang jelas ini pokoknya fungsinya asal dia bisa sukses ya, outputnya benar, tidak ada masalah. Tidak harus sesuai dengan urutan dari algoritmanya seperti itu. Kemudian paradigma berikutnya adalah PBO, pemrograman berorientasi objek. Ini cirinya atau karakteristiknya adalah bahwa setiap masalah itu nanti dinyatakan dalam bentuk objek-objek ya. Nah, nanti ini Anda akan pelajari di semester 3 ya, semester 3. Kemudian kalimat paradigma berikutnya adalah pemrograman deklaratif. Ini disusun berdasarkan rule base ya. Ini biasanya sering dipakai di dalam AI ya, artificial intelligence. Jadi menggunakan strukturnya menggunakan logic gitu, seperti itu. Ya. Oke. Nah, gabungan dari paradigma 1 dan 2
fungsional dan prosedural ini menghasilkan pemrograman terstruktur, ya, yang nanti kita akan bahas ya nanti di semester 1, dan nanti untuk yang ini mungkin nanti sedikit ya kita bahas di semester 1 ini, nanti akan banyak pembahasan berikutnya nanti di semester 2 untuk fungsional. Paling tidak nanti Anda sedikit tahu tentang ini dulu ya. Tapi nanti kita akan lebih banyak di sini untuk yang semester 1 itu. Ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Contoh apa namanya? Gaya ya sesuai dengan 3, di sini ada 3, tadi ada 4 ya, cuma di sini tidak saya ambil contoh karena ini biasanya untuk AI di sini ya. Tidak saya ambil contoh. Ini ada gambaran sebuah kasus yang sama tapi menggunakan style yang berbeda ya. Ini kasusnya adalah untuk apa namanya? Menghitung luas persegi ya, luas persegi. Ini menggunakan fungsional. Jadi di sini cirinya yang bisa langsung kita perhatikan, kita bisa identifikasi dengan mudah. Ciri khasnya adalah di sini ada fungsi gitu ya, ada fungsional, ada fungsinya. Fungsi untuk menghitung luasnya. Gitu ya. Tapi kalau prosedural ini cenderung ke apa namanya? Urutan langkah seperti ini aja, ya. Urutan langkah. Jadi misalkan panjang sisinya 10, luasnya bisa dihitung dengan sisi kali sisi, kemudian tampilkan. Tapi kalau yang ini agak sedikit beda, ini dia dibuat fungsi terlebih dahulu yang nanti suatu saat bisa dipanggil, ya. Yang ini lebih beda lagi. Ini dia harus membuat dalam bentuk objek dulu, ya, membuat objek. Seperti ini misalkan, membuat persegi. Nah, persegi itu dia nanti menggunakan kelas persegi seperti ini. Harus diidentifikasikan, ini atributnya apa, ini metodenya apa, seperti itu baru nanti dipanggil. Ya, jadi kasusnya sama, cuma stylenya yang berbeda. Ya, ini nanti akan Anda pelajari di semester 3. Ya. Itu untuk review sedikit tentang pertemuan kemarin. Barangkali ada yang ditanyakan? Silakan. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan, Mas. Mengenai tadi kan di bahasa pemrograman ada bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah ya Pak. Mengapa kalau tingkat rendah itu malah yang sulit dipahami, sedangkan yang mudah dipahami manusia itu yang tingkat tinggi Pak? Ya, jadi di sini apa namanya, pembedaan atau pengelompokan jenis bahasa pemrograman itu memang dilihat dari ini dari tingkat kemiripan sintaknya dengan struktur kalimat bahasa manusia. Jadi dia mengelompokkannya berdasarkan itu. Jadi berdasarkan kemiripan antara bahasa pemrograman itu dengan bahasa manusia gitu. Nah, sehingga di sini kalau dia semakin jauh ya, semakin jauh dari atau semakin apa namanya, tidak semakin mirip dengan bahasa manusia, maka di sini dikatakan dia sebagai tingkat rendah gitu ya, tingkat rendah. Nah, di sini apa namanya, keterangannya ini yang susah dipahami, maka dia dikelompokkan dalam tingkat rendah. Karena apa? Karena dia jauh banget dengan struktur dalam bahasa manusia gitu. Hingga tidak semua orang bisa memahami dengan mudah. Tapi kalau semakin mirip, ya berarti dia tingkat tinggi, levelnya tinggi, semakin mendekati struktur kalimat dalam bahasa manusia seperti itu. Jadi dia dibedakan menjadi 2 ini berdasarkan ini Mas, tingkat kemiripan sintaknya atau perintahnya dengan kalimat yang ada dalam bahasa manusia seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Nah, ada lagi? Silakan. Oh ya Pak, saya boleh tanya lagi Pak. Iya, silakan. Perbedaan antara sintaks dengan algoritma itu apa ya Pak? Kalau sintaks itu perintah. Jadi contohnya ini misalkan ya. Jadi misalkan seperti ini. Contohnya ya. Bentar saya share lagi.
Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah, misalkan ini ya, ada perintah PJGCC sama dengan 10. Ini merupakan sintak atau cara penulisan untuk apa namanya, memberi nilai pada sebuah variabel. Jadi ini maksudnya adalah 10 itu disimpan ke dalam variabel namanya PJGCC gitu. Atau misalkan ini, print dalam kurung luas persegi sama dengan ini. Ini adalah sintak atau perintah untuk menampilkan ke layar ya, layar monitor komputer itu untuk menampilkan apa? Menampilkan yang ada di dalam kurungnya ini. Sehingga nanti ketika di program dijalankan nanti muncul tulisan luas persegi titik 2, luasnya berapa. Ini merupakan sintak, Mas. Jadi sintak itu aturan atau cara penulisan perintah di dalam program gitu. Tapi kalau algoritma adalah urutan langkah-langkahnya. Jadi misalkan apa namanya? Ini algoritma untuk menghitung dan menampilkan luas persegi itu adalah ini. Yang pertama, panjang sisinya misalkan kita beri nilai 10. Luasnya berarti berapa? Kita bisa hitung dengan menggunakan perkalian ini. PJG sisi kali PJG sisi. Setelah luas diperoleh, baru nanti ditampilkan. Ini semua namanya algoritma. Jadi urutan langkah-langkah untuk menghitung luas persegi dengan sisi 10. Seperti itu. Tahu bedanya? Paham, Pak. Baik, Pak. Oke, Terima ya. kasih, Pak. Ya. Dan algoritma ini dia bisa tidak hanya dalam program ya, jadi dia bisa di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya misalkan bagaimana sih cara membuat kopi misalkan seperti itu. Nah, itu yang Anda lakukan untuk langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membuat kopi itu namanya algoritma juga gitu. Yang pertama harus siapkan gelasnya dulu, kemudian masukkan 1 sampai 2 sendok kopi ke dalam gelas gitu kan. Kemudian masukkan gula gitu kan, berapa sendok gitu, kemudian tuang air panas, kemudian diaduk-aduk gitu ya, kemudian baru diminum. Itu namanya algoritma gitu. Jadi langkah-langkahnya itu namanya algoritma. Tapi kalau sintak itu khusus dalam program saja. Jadi sintak itu adalah apa aturan atau apa namanya perintah ya yang harus kita taati dalam menuliskan perintah di dalam program. Ya. Jadi sintak itu cenderung ke aturan ya, aturan atau cara menuliskan perintah di dalam program. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke chapter 2. Ini. Kita masuk ke chapter 2, yaitu struktur dan logika bahasa pemrograman. Ya. Setelah di chapter 1 tadi kita tahu apa itu namanya jenis-jenisnya, jenis-jenis bahasa pemrograman, kemudian alur membuat programnya ya, alur membuat program. Nah, sekarang di chapter 2 ini kita akan membahas tentang programnya itu sendiri. Ya. Sebenarnya struktur dan logika yang dipakai di dalam bahasa pemrograman itu seperti apa sih gitu ya. Secara umum seperti apa nanti kita akan lihat di chapter 2 ini. Oke, nanti akan kita bahas yang pertama, kita akan bahas tentang perbedaan interpreter dan compiler. Ya, interpreter dan compiler ini dua istilah yang apa namanya dekat dengan pemrograman komputer. Ya. Terus kemudian nanti kita akan bahas tentang strukturnya, struktur bahasa pemrograman itu seperti apa, dan kemudian logiknya, logical thinking dari bahasa pemrograman itu, khususnya pada flow control, ya flow control. Yang ini nanti menjadi apa namanya ya, paling fundamental di dalam pemrograman. Ya ini harus Anda kuasai nanti sebelum Anda belajar pemrograman lebih
dalam lagi. Ini yang paling fundamental nanti di sini ya. Kuncinya nanti di sini kuncinya. Ya. Baik. Sekarang kita membahas tentang interpreter versus compiler ya. Baik, tadi di slide pertama ya, tadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya komputer itu dia hanya paham bahasa mesin saja. Bahasa mesin yang tadi 0101 itu. Ya. Tadi masih ingat ya? Saya tunjukkan contohnya tadi kan. Nah, problemnya adalah kan tadi ada dua jenis bahasa pemrograman kan tadi ada bahasa pemrograman tingkat tinggi dan bahasa pemrograman tingkat rendah tadi ya. Nah, kalau bahasa pemrograman tingkat tinggi itu perintahnya tadi kita gunakan perintah yang mirip bahasa manusia kan ya. Oke ya, masih ingat tadi ya. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana komputer bisa memahami kalimat yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi itu ya, sehingga dia bisa komputer itu dia tetap bisa bekerja gitu. Kan tadi komputer itu kan hanya paham 0101 saja tuh. Sedangkan yang dibuat oleh programmer itu menggunakan kalimat yang mirip dengan bahasa manusia kan itu ya tadi problemnya ya. Maka di sini perlu ada proses penerjemahan dulu. Jadi ada proses translating dari bahasa pemrograman tingkat tinggi itu atau bahasa pemrograman tingkat rendah itu ke dalam bahasa mesin yang tadi 0101 itu. Nah, di sini penerjemahannya ada dua cara. Bisa menggunakan compiler, ya ini ya, dengan menggunakan compiler, atau menggunakan interpreter. Nah, ini bisa menggunakan compiler atau interpreter. Nah, ini perbedaannya, ya perbedaannya. Kalau interpreter itu dia dalam proses menerjemahkannya itu kalau misalkan di dalam program itu dia melibatkan beberapa file kode program, maka ini proses penerjemahannya itu secara terpisah ya, jadi per filenya itu. Tapi kalau compiler ini bisa langsung jadi satu. Jadi kalau misalkan dalam sebuah program itu melibatkan beberapa file kode program itu nanti bisa digabung jadi satu ya, kemudian nanti diterjemahkan bareng gitu jadi satu menjadi satu buah file saja gitu ya. Kemudian interpreter ini karena dia per file ya, maka dia proses penerjemahannya cepat, jadi tanpa perlu digabung dulu. Tapi kalau compiler karena dia nanti akan digabung dulu, maka ya dia butuh sedikit waktu agak lebih lama dibandingkan yang interpreternya. Kemudian karena ini hasil penerjemahan ini per file ya, akibatnya nanti ketika running program dia lebih lambat. Kenapa? Karena hasilnya kan dia penerjemahannya kan tadi kalau misalkan filenya awalnya 10, hasil terjemahnya juga ada 10 gitu ya. Tapi kalau misalkan ketika running dia melibatkan 10 program itu, maka otomatis untuk running time-nya dia bisa lebih lambat gitu karena filenya terpisah-pisah. Tapi kalau ini running time-nya bisa lebih cepat karena dia gabung menjadi satu. Hanya yang lama itu tadi proses menerjemahnya saja gitu ya. Kemudian interpreter ini selama proses penerjemahannya memori yang digunakan dia lebih kecil karena tidak dia hanya mentranslating saja, tidak perlu digabung ya, sehingga dia butuh memori yang sedikit lebih kecil. Tapi ini karena ada proses penggabungan tadi, maka dia butuh memori yang agak lebih besar ya, ini bukan lebih lama ya, lebih besar gitu ya. Kemudian mudah dalam proses debugging karena dilakukan per file ya, karena terpisah-pisah, maka kalau ingin mencari kesalahan dari sebuah bug itu bisa langsung teridentifikasi, oh ini ada di file yang mana gitu. Tapi kalau ini agak sulit karena digabung jadi satu gitu ya. Kalau ada bug itu kira-kira di mana ya ada kita harus tambal, itu kan agak susah karena dia tergabung menjadi satu seperti itu. Ini masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, setelah tahu perbedaannya, maka kita bisa mengambil contoh ya. Jadi bahasa pemrograman yang ada di pasaran itu banyak sekali gitu. Dan masing-masing ada yang menggunakan interpreter caranya, teknik penerjemahannya, ada yang
menggunakan compiler. Yang menggunakan interpreter, misalkan contohnya adalah PHP, ya, Python, Ruby, kemudian Perl, gitu ya. Ini semuanya JavaScript juga, ya, dia termasuk interpreter. Kalau yang compiler, itu contohnya adalah Java, Pascal, C++ atau C, DLP, VB, itu semuanya menggunakan compiler, gitu ya. Perbedaannya pokoknya kalau ketika Anda setelah menulis program itu, ketika Anda mau menjalankan, kalau compiler itu, dia harus ada proses compiling, gitu, ada proses mengcompile dulu. Ya, ada yang pernah belajar Pascal? Atau bahasa C? Atau bahasa Java? Pernahnya C++, Pak. Oh, C++. Itu Sama Java. ada menu compile ya, Mas ya? Iya, benar. Ah, iya, karena dia menggunakan compiler itu. Gitu. Tapi kalau PHP, Python itu tidak perlu proses compiling, jadi langsung run gitu aja. Ya, karena dia bekerja per file tadi ya. Jadi ketika kita bikin satu file, kita bisa langsung run gitu. Jadi kita bisa run per filenya itu. Tapi kalau ini kita harus compile dulu. Gitu. Ya, Java juga. Java itu juga perlu dikompil dulu. Pascal juga sama gitu ya. Tapi kalau ini bisa langsung run gitu. Oke ya. Nah, setelah kita tahu perbedaannya apa namanya? Tadi interpreter dan compiler, sekarang berikutnya seorang programmer juga harus perlu tahu bagaimana membuat program yang baik. Nah, ternyata ada yang buruk juga. Berarti ada yang buruk-buruk juga ya. Teknik coding yang buruk juga ada. Nah, yang baik itu yang seperti apa? Ya, berarti yang seperti ini. Berarti kalau tidak memenuhi seperti ini berarti ya codingnya kurang baik gitu ya. Codingnya kurang baik. Baik, yang baik itu seperti apa sih kode program itu? Yang pertama, program harus sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Ya, jadi benar-benar program itu harus dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user, oleh si pengguna, calon pengguna. Makanya ketika Anda apa namanya, suatu saat ya, misalkan Anda mau setelah lulus itu mau punya usaha software house gitu ya, atau mungkin bekerja di apa divisi development, software development di sebuah perusahaan, pasti langkah pertama yang dilakukan untuk membuat program itu adalah menganalisis kebutuhan gitu. Kebutuhan user itu apa sih? Ya, itu harus benar-benar teridentifikasi dengan baik gitu. Kemudian yang kedua, fleksibel. Fleksibel itu maksudnya adalah bahwa suatu saat kalau misalkan apa namanya ingin dikembangkan lagi gitu ya, ingin dikembangkan lagi oleh developer yang setelah Anda atau dikembangkan oleh orang lain, itu tidak ribet, tidak apa namanya ya, tidak butuh apa namanya ya, tools tertentu yang kalau misalkan nggak pakai itu nggak bisa, itu kan berarti nggak fleksibel gitu ya. Atau menggunakan hardware-nya harus itu tertentu, jadi programnya itu hanya bisa dijalankan di komputer itu saja. Nah, itu kan nggak fleksibel gitu ya. Speknya yang buat yang fleksibel supaya nanti ketika dikembangkan lebih lanjut tidak banyak susah gitu ya untuk pengembangan berikutnya. Kemudian tidak mengandung kesalahan, ini jelas ya. Jadi sebisa mungkin program Anda itu terhindar dari bug gitu. Meskipun tidak sempurna 100%, tapi paling tidak ada update yang tujuannya untuk menambal bug-bug yang muncul itu gitu. Jadi tidak dibiarkan kalau ada bug ya terus nggak ditambal, itu nanti jangan ya, harus secara berkala harus diupdate. Kemudian terdokumentasi dengan baik, tadi sudah saya singgung. Jadi setelah program itu dibuat, seorang programmer atau seorang pengembang software itu harus membuat dokumentasi ya, yang tujuannya tadi untuk memudahkan pengguna maupun pengembang berikutnya yang akan mengembangkan software yang sudah Anda buat. Kemudian cepat waktu dalam, jadi ini program yang baik itu kalau running time-nya, jadi ketika dijalankan itu tidak lemot gitu ya, itu semakin cepat semakin baik gitu.
Kemudian efisien dalam penggunaan memori ini juga yang terkait dengan resource yang dibutuhkan. Kalau resource-nya untuk menjalankan program yang Anda buat itu mungkin butuh RAM minimal 4 GB misalkan, itu ya besar banget kan itu. Hindari. Jadi sebisa mungkin memori yang nanti akan digunakan itu sekecil mungkin. Nah, ini nanti akan terkait dengan mata kuliah algoritma nanti di semester 2. Jadi bagaimana menyusun algoritma yang baik, yang lebih cepat gitu ya, supaya nanti memori yang digunakan itu dia lebih kecil gitu. Nanti akan lebih dalam lagi dibahas di semester 2 ini, yang poin ini ya. Oke, ini kode program yang baik. Jadi kalau tidak memenuhi ini berarti ya kurang baik kode programnya gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke struktur bahasa pemrograman. Nah, ternyata untuk struktur bahasa pemrograman yang nanti diterjemahkan oleh compiler dan yang diterjemahkan oleh interpreter itu ternyata ada sedikit perbedaan. Ya, bedanya di mana? Anda bisa lihat di situ. Bedanya ada di apa? Bagiannya, Pak. Yang bagian yang compiler ada bagian apa? Deklarasi, Pak. Deklarasi, Pak. Nah, deklarasi. Oke, ya. Ini yang membedakan antara compiler dengan interpreter. Nah, bagian deklarasi ini biasanya apa? Biasanya nanti digunakan untuk mendefinisikan variabel gitu ya, atau tipe data yang akan digunakan, konstanta-konstanta yang akan digunakan, itu biasanya nanti akan dituliskan di sini. Jadi harus dikenalkan dulu, ya. Harus dikenalkan dulu. Tapi kalau interpreter itu tidak. Jadi dia tidak perlu ada bagian deklarasi, tidak perlu mengenalkan semua variabel dan tipe data dari variabel itu. Jadi langsung dituliskan di bagian sini saja, bagian intinya atau bagian statement-nya di sini. Ya, ini membedakan. Yang pernah belajar C, kan pasti ada bagian deklarasi Mas ya. Harus dikenalkan dulu variabelnya ini, tipe datanya ini, gitu kan ya. Kalau tidak dikenalkan nggak bisa, seperti itu Mas ya. Yang pernah belajar C tadi. Iya, Pak. Ya, ya kenapa? Karena itu termasuk compiler gitu. Ya, bahasa C termasuk compiler. Nanti bahasa Java juga sama. Bahasa Java yang tadi saya tunjukkan tadi ya di slide mana tadi? Ya ini. Nah, Java tadi termasuk yang compiler ya. Maka nanti ada di sini perlu ada ini deklarasi ini dulu. CC ini tipe datanya adalah integer seperti itu. Ya, yang ini juga sama. Ini persegi, dia tipe datanya adalah objek nanti di sini. Jadi perlu dikenalkan dulu seperti itu. Tanpa dikenalkan dulu dia nggak bisa. Ya, itu ciri dari compiler. Tapi kalau interpreter, contohnya misalkan ini, contohnya Python ya, Python termasuk interpreter. Ini misalkan ketika kita mau butuh variabel namanya pjgcc, panjang cc, ini tidak perlu kita kenalkan dulu tipe datanya apa gitu. Jadi langsung dipakai aja di sini. Kita langsung bisa beri nilai seperti itu. Ya, begitu juga luas di sini. Luas ini kita butuh variabel namanya luas untuk menyimpan nilai luasnya itu. Ini tidak perlu kita definisikan dulu tipe datanya gitu. Ya, ini kelebihan dari interpreter ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini perbedaannya ada di bagian deklarasi ini. Kalau di compiler ini ada, tapi kalau di interpreter ini tidak ada. Dia langsung di bagian statement-nya aja, bagian inti dari program itu. Gitu. Baik, itu struktur umumnya seperti itu. Nah, ini contoh berikutnya lagi ya. Ini kalau menggunakan Pascal. Pascal tadi kan dia termasuk bahasa pemrograman yang menggunakan compiler. Maka nanti biasanya pasti ada seperti ini. Ada var di sini ya. Ini mengenalkan variabel-variabel yang akan digunakan. Ini variabelnya D, ini tipe datanya adalah array boolean. Kemudian ada tipe lagi, ada variabel lagi namanya apa ini namanya ini BLTem ya. Dan result ini tipe datanya adalah boolean. Baru nanti setelah ini dikenalkan, baru bisa dipakai di sini. BLTem sama dengan false dan seterusnya gitu. Ya, ini bagian deklarasinya.
Nah, kalau yang Python ini nggak perlu seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita butuh variabel namanya output pin, nah ini langsung kita tulis saja, kita beri nilai berapa gitu, tanpa perlu dikenalkan seperti ini dulu, ya. Langsung dipakai flip flop true. Nah, ini kan dia langsung pakai aja, namanya flip flop, dikasih nilai berapa gitu. Gitu. Bisa membedakan ya perbedaannya ya. Jadi kalau bahasa pemrograman yang menggunakan compiler itu pasti ada bagian deklarasinya seperti ini. Tapi kalau interpreter dia langsung tidak menggunakan bagian deklarasi dulu gitu. Ada yang tanyakan dulu barangkali sampai sini? Silakan. Nggak ada? Baik ya, nggak ada, kita Saya mau lanjutkan. tanya, Pak. Oh iya, silakan Mas. Untuk Python itu biasanya dipakai buat apa aja ya, Pak? Python secara umum sebenarnya sama seperti bahasa C dan bahasa Java dan bahasa umum lainnya sama, Mas, ya. Jadi dia bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop, ya. Aplikasi desktop bisa, kemudian aplikasi yang menggunakan nanti dijalankan di CLI, ya command line interpreter itu juga bisa, gitu. Kemudian dia juga bisa untuk membuat aplikasi berbasis web, gitu. Nanti ada apa namanya itu frameworknya untuk khusus kalau kita ingin membuat aplikasi berbasis web, ya sama seperti kalau PHP. PHP itu kan ada framework namanya CI, gitu ya. Ada Laravel, nanti Python juga bisa untuk seperti itu, untuk membuat web itu. Kemudian untuk ini, yang sekarang banyak dipakai, ya, yang banyak dipakai di masa ini ya, untuk beberapa tahun ini itu Python itu sering dipakai oleh mereka yang bidangnya di data science, Mas. Ya, data science. Apa namanya itu, big data seperti itu banyak menggunakan Python. Kenapa? Python itu dia kelebihannya banyak library yang dia itu sudah siap pakai, gitu. Sudah siap pakai. Jadi kalau misalkan kita ingin mengolah data yang cukup besar, gitu ya, itu kalau kita menggunakan kita membuat program sendiri itu mungkin kita butuh waktu lama, tapi untungnya sudah ada yang membuatkan itu. Jadi kita tinggal pakai saja. Itu kelebihannya, gitu. Membuat grafik sebagainya, ya mengolah data itu sudah tersedia library yang kita siap pakai saja, gitu. Itu kelebihannya Python, sehingga Python ini termasuk trennya itu sekarang naik ya dia ya, karena ya tadi kelebihannya dia sudah banyak pengembang yang membuat library-library yang siap pakai tanpa perlu kita harus repot-repot bikin dari nol gitu. Beda dengan bahasa pemrograman lainnya, beda dengan Java, beda dengan Pascal itu. Kita kalau misalkan library-nya nggak tersedia kan kita harus bikin sendiri itu manual, itu kan butuh waktu gitu. Jadi dari sisi kehandalan ini Python cukup handal ya, untuk kita membuat aplikasi apapun sudah bisa terfasilitasi menggunakan Python itu, gitu. Gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi? Silakan. Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke logiknya, ya, logika bahasa pemrograman. Ya, ini nanti akan dipakai atau akan diterapkan di dalam algoritma yang nanti kita akan susun. Ya, jadi ketika kita akan menyusun algoritma itu kita perlu memahami logik yang nanti dipahami oleh komputer. Jadi tidak asal ya, tapi harus sesuai kaidah yang memang dipahami oleh komputer itu. Nah, secara umum prinsipnya logika yang digunakan di dalam komputer itu sebenarnya mengadopsi dari logika berpikir manusia. Jadi diadopsi dari logik berpikirnya manusia. Nah, pada prinsipnya untuk logika bahasa pemrograman itu nanti ada tiga jenis alur proses di dalam sebuah algoritma atau dalam sebuah program. Ini yang tadi saya katakan, ini
kuncinya nanti di sini, dalam pemrograman itu ada di sini, di dalam alur prosesnya, yaitu ada yang namanya sekuensial, kemudian percabangan, dan nanti perulangan. Nah, ini kuncinya cuma 3 ini, Dok. Kalau ini Anda kuasai, insya Allah Anda nggak ada masalah dalam coding, dalam pemrograman, gitu. Nah, kuncinya cuma di sini. Ini kalau Anda sudah memahami ini, berarti sudah bisa bikin program, gitu ya. Dan nanti kalau ada alur yang salah, ya, ada alur yang salah atau ada langkah yang salah, itu nanti akan mengakibatkan algorithmic error. Tadi sudah saya singgung ya. Kan tadi error itu kan ada 2, ada syntax error dan ada algorithmic error. Kalau algorithmic error itu disebabkan karena ada alur yang salah atau perintah yang salah, gitu. Contohnya, contoh sederhananya misalkan tadi Anda mau bikin kopi. Bikin kopi, harusnya kan tadi siapkan gelas dulu, kemudian masukkan kopi, masukkan gula, tuangkan air panas. Langsung dikasihkan aja. Nanti tak WA aja. Kan alurnya seperti itu ya. Nah, beda kalau misalkan ada langkah yang hilang atau ada langkah yang terbalik. Misalkan Anda apa itu namanya? Anda siapkan gelas, kemudian apa namanya? Anda masukkan kopinya, kemudian gulanya tidak dimasukkan, misalkan ada langkah yang terlewat misalkan ya. Masukkan kopi, kemudian gula tidak dimasukkan, langsung masukkan air panas gitu. Terus diaduk. Nah, hasilnya kira-kira gimana? Kopinya pahit gitu ya. Berarti kan pada tadi kan inginnya kopinya kopi yang enak, yang agak manis gitu, tapi ternyata ada langkah yang kurang. Berarti dia kopinya pahit, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan output yang diharapkan. Berarti itu ada kesalahan di situ. Atau terbalik misalkan apa namanya? Siapkan gelas, masukkan kopi, kemudian terbalik contohnya apa ya? Masukkan atau misalkan masukkan air dulu, ini air panas dulu, baru siapkan gelas, misalkan seperti itu. Kira-kira jadi nggak kopinya? Nggak ya? Dituangkan kemana gitu kan, gelasnya belum siap. Nah, itu contoh yang terbalik, langkah yang terbalik. Itu juga mengakibatkan outputnya tidak sesuai yang diharapkan. Itu yang namanya algorithmic error, yang menyebabkan algorithmic error, error dari sisi algoritmanya. Oke, jadi ini kuncinya di sini, di sekuensial, percabangan, dan perulangan. Nah, sekarang kita masuk ke sekuensial. Sekuensial atau berurutan, ya. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Ya, saya ambil contoh dari kasus dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan kita akan membuat mie, ya mie rebus, super mie atau indomie gitu ya. Maka langkah-langkahnya kan seperti ini ya. Pertama, siapkan panci dulu, kemudian siapkan air 2 gelas, kemudian masukkan ke dalam panci airnya gitu ya. Terus rebus air dalam panci hingga mendidih, kemudian masukkan mie, aduk, masukkan bumbunya gitu ya. Kemudian aduk lagi, kemudian siap. Nah, ini kan tersusun secara berurutan ya. Dari nomor 1, 2, 3 secara urut seperti ini. Gitu. Nah, nanti di dalam pemrograman juga sama seperti ini. Jadi dalam bahasa pemrograman, itu instruksinya itu ditulis secara sekuensial atau top down, dari atas ke bawah seperti ini. Gitu. Ini kalau kita gambarkan ke dalam bentuk flowchart seperti di gambarnya. Jadi proses 1 dijalankan dulu, selesai, dilanjutkan dengan proses kedua. Ini selesai, baru ke 3. Jadi dia tidak akan menjalankan proses berikutnya kalau proses sebelumnya belum selesai. Seperti itu. Jadi dia sekuensial. Gitu ya. Bisa dipahami ini ya? Oke. Terus berikutnya. Nah, bisa jadi juga nanti ada bentuk percabangan. Ya. Contohnya misalkan seperti ini. Ini masih kasusnya merebus mie tadi ya. Cuma di sini ada sedikit berbeda sedikit. Yang pertama siapkan panci, kemudian siapkan air sebanyak 2 gelas, kemudian masukkan ke dalam panci, rebus air dalam panci. Nah, kemudian ada statement seperti ini.
Jika air sudah mendidih, nah, gitu ya, maka masukkan mie bungkus ke dalam panci. Ya, berarti di sini ada syarat. Ini ada syarat ya. Ada syarat. Artinya, kalau air ini belum mendidih, itu mie-nya dimasukkan enggak ke dalam panci? Enggak, Pak. Enggak ya? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, berarti di sini ada sebuah syarat yang harus terpenuhi dahulu supaya nanti sebuah instruksi akan dijalankan, baru akan dijalankan. Gitu. Oke. Beda dengan ini. Ini tadi kan nggak ada syarat apapun nih. Pokoknya ini selesai, lanjutkan berikutnya terus gitu. Tapi terkadang nanti juga ada seperti ini. Jadi ini, proses ini, perintah ini tidak akan dijalankan kalau syaratnya ini belum terpenuhi gitu. Gitu ya. Oke, jika air sudah mendidih, maka masukkan mie ke dalam panci. Jika belum, maka tunggu sampai mendidih. Nah, gitu. Nah, jika sudah mendidih, maka baru masukkan ke dalam panci. Kemudian aduk-aduk 2-3 menit, masukkan ini, mie siap. Gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan nanti seperti ini dalam diagram flowchart-nya. Di sini ada syarat dulu. Syarat ini nanti akan dicek apakah dia nilainya true atau false. Jika true, dia nanti yang dijalankan ini. Kalau false, berarti dia yang dijalankan adalah ini. Ini kan bentuk cabang ya, bentuk cabang gitu. Itu. Jadi mungkin nanti bisa jadi ada perintah yang mungkin tidak akan pernah dijalankan sama sekali kalau dia memang kondisinya tidak sesuai yang diharapkan gitu ya. Jadi kalau ternyata di sini nilainya false, ya berarti yang dijalankan ini nggak akan dijalankan gitu. Gitu. Kalau ini tadi kan dia pasti jalankan nih sekuensial nih ya. Ini setelah itu ini, setelah itu ini dan seterusnya. Tapi kalau ada yang seperti ini berarti bisa jadi nanti ada proses yang tidak dijalankan gitu. Itu karena dia membentuk cabang. Oke, bisa dipahami ini percabangan? Bisa, Pak. Paham, Pak. Bisa ya. Oke. Next, berikutnya. Bisa, Pak. Berikutnya adalah looping. Ya, perulangan looping ya. Contohnya seperti ini. Ini membuat kopi, ya, buat kopi ya. Yang pertama adalah siapkan cangkir ya atau gelas. Masukkan 1-2 sendok teh bubuk kopi. Tuangkan air panas ke dalam cangkir atau gelas. Masukkan gula, aduk-aduk gitu ya. Cicipi kopinya. Jika masih belum manis, maka ulangi langkah keempat sampai 6. Langkah 4 itu apa sih? Oh, masukkan gula ini. Nah, masukkan gula. Aduk-aduk lagi, cicipi lagi. Kemudian kok belum manis lagi? Nah, ulangi lagi di sini. Masukkan gula lagi seperti itu ya. Jadi ada proses yang bisa diulang. Tapi kalau sudah manis, maka lanjutkan ke langkah 8. Apa itu? Nah, siap ini mati gitu ya. Itu kalau Anda bikin kopi seperti itu enggak? Atau bikin teh? Kan dimasukkan sedikit dulu ya gulanya ya. Takutnya nanti kan kemanisan dah. Dimasukkan dulu berapa sendok gitu, aduk-aduk, cicipi. Oh, kurang manis. Masukkan lagi gulanya kan gitu. Aduk-aduk lagi, cicipi lagi. Kemudian, oh udah manis, berarti udah tinggal diminum kan gitu. Itu berarti ada proses yang diulang, ya. Nah, nanti di dalam programan juga ada seperti itu. Jadi bisa jadi ada proses yang diulang seperti ini, gitu, ya. Oke, itu contohnya. Nah, ternyata bentuk perulangan itu nanti ada 3 macam. Ya, ini kan hanya salah satu contoh saja ya. Nah, ternyata bentuk perulangan itu nanti bisa ada 3 macam. Ini contohnya nih. Oke. Dari 3 contoh itu, kira-kira Anda bisa identifikasi nggak perbedaannya ada di mana? Yang pertama, saya menuangkan segelas air ke dalam ember sebanyak 10 kali. Kemudian yang kedua, selama ember belum penuh, saya akan tetap menuangkan segelas air ke dalamnya. Yang ketiga, saya terus menuangkan segelas air ke dalam ember hingga embernya penuh. Perbedaannya ada di mana? Banyaknya menuang, Pak. Banyaknya menuang, oke. Kalau persamaannya? Ada syaratnya, Pak.
ada syaratnya. Perbedaannya ada di syarat ya, Mbak ya? Nah, perbedaannya ada di syaratnya. Itu yang nomor 2 selama ember belum penuh, sedangkan yang pertama langsung 10 kali. Oke, ya. Kalau persamaannya apa? Yang sama-sama diulang apanya? Menuangnya, Pak. Ya, menuangkan segala air ke dalam ember ya. Sama-sama itu kan diulang ya. Cuma bedanya adalah di apa? Banyaknya menuang. Banyaknya menuang bisa, ya. Atau di bagian apanya? Cara Bagian menuangnya, Pak. cara menuangnya. cara menuangnya. Cara menuangnya di mana bedanya? Ada yang langsung 10 kali, terus Ya, oke. ada yang terus langsung Pak, nggak dihitung, yang penting penuh, Pak. Oke, ya. Ya, oke. Iya. Oke, betul ya. Ya, mungkin lebih tepatnya ini ya, perbedaannya ada di syarat kapan dia mengulang itu ya, atau berhenti mengulangnya gitu. Kalau yang nomor 1 ini dia ditentukan nggak banyaknya perulangan? Ditentukan. Iya. Ditentukan, Iya, Pak. ya. Ditentukan berapa? 10 kali gitu ya. Artinya kalau dia proses penuangannya itu belum 10 kali, maka dia tetap terus menuang kan gitu. Ya. Seperti itu. Kalau sudah 10 kali berarti dia stop. Jadi di sini yang pertama ini adalah sudah ditentukan dari awal dia ingin mengulang berapa kali gitu. Tapi nomor 2 ini diketahui nggak banyaknya perulangannya? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Tapi di sini yang diketahui apanya? Selama ember belum Syarat. penuh, Pak. Ya, syarat ya. Syarat untuk mengulangnya kan gitu. Ya, syarat mengulangnya kan. Syarat mengulangnya apa? Yaitu selama embernya belum penuh. Ya. Jadi ini syarat untuk mengulang proses penuangan airnya itu. Gitu. Terus yang nomor 3 di sini, bedanya nomor 2 sama nomor 3 ini apa? Nomor 3 syarat untuk berhenti menuang. Iya, syarat untuk berhentinya, gitu ya. Syarat untuk berhentinya. Berhentinya kapan? Yaitu ketika embernya penuh. Ini yang diketahui ada syarat selama apa dia akan terus mengulang itu. Yang nomor 3 ini syarat untuk dia berhenti mengulang, gitu ya. Oke. Yang nomor 2, nomor 3 ini ada persamaannya nggak? Sama-sama tidak diketahui banyaknya perulangan, gitu ya. Menuang. Iya, Pak. Yang diketahui hanya nomor 1 saja gitu. Nah, nanti di dalam pemrograman pun juga ada bentuk seperti ini. Jadi nanti dalam pemrograman itu ada 3 bentuk perulangan. Perulangan yang nanti langsung diketahui banyaknya perulangannya berapa. Dan ada perulangan yang tidak diketahui banyaknya perulangan. Contohnya yang nomor 2, nomor 3 ini. Ya, khusus yang nomor 2, nomor 3, nanti di dalam pemrograman pun juga nanti akan diketahui syarat selama apa perulangan itu akan terus dijalankan. Atau yang diketahui adalah syarat kapan dia berhenti mengulang itu. Contohnya seperti yang nomor 3 ini gitu. Persis sama seperti itu nanti dalam pemrograman. Nah, ini perbedaan ketiga tadi ya, ketiga perulangan tadi kalau kita lihat dari diagram flowchart-nya. Yang tipe 1 ini yang contoh nomor 1 tadi, yang ini tadi. Ini kan dia diulang sampai dengan n kali kan gitu. Nah, maka di sini ada bentuknya nanti seperti ini. Kalau nanti Anda masuk di semester 2 ya, membahas algoritma, nanti kalau kita nyatakan bentuk looping yang seperti itu, bentuk ulangan seperti itu tadi, nomor 1 tadi, itu seperti ini bentuknya. Jadi ini yang diulang diulang berapa kali? Oh, n kali. Langsung ini dilingkupi oleh garis seperti ini ya. Ini berarti yang terletak di dalam kotak ini berarti dia nanti akan diulang sebanyak n kali gitu. Kalau misalkan nanti prosesnya lebih dari 1, misalkan proses 1, proses 2, proses 3 di dalam kotak ini, maka ya proses itu nanti akan diulang sebanyak n kali gitu ya. Untuk yang nomor 2 tadi yang diketahui hanya apa? Syarat dia mengulang ya. Syarat dia mengulang yang diketahui. Maka nanti kalau kita gambarkan dalam bentuk flowchart seperti ini. Berarti nanti dicek dulu di sini.
Syaratnya terpenuhi enggak? Oh, masih terpenuhi, berarti nanti akan diulang. Jalankan ini. Cek lagi. Masih memenuhi enggak? Oh, masih. Jalankan lagi seperti itu. Kata di sini kan selama embernya belum penuh ya. Berarti nanti kalau di dalam flowchart ini syaratnya di sini apa berarti? Ember belum penuh gitu ya. Embernya belum penuh. Benar. Oke, tuang lagi. Penuh belum embernya? Belum. Ya berarti true ya. Ulang lagi. Gitu. Seperti ini terus. Nah, tapi kalau sudah false, berarti sudah tidak terpenuhi syaratnya, baru dia selesai dari perulangannya. Melanjutkan proses berikutnya gitu. Nah, kalau yang nomor 3 itu seperti ini. Yang diketahui adalah syarat kapan perulangan itu selesai. Ya. Jadi di sini jalankan proses menuang, gitu ya. Penuh belum, gitu ya. Oh, belum. Nah, belum berarti false ya. Jalankan lagi. Tuang lagi. Penuh belum? False misalkan ya, belum. Tuangkan lagi di sini. Tapi kalau sudah penuh, true, selesai, gitu. Gitu. Ini tadi syaratnya ember belum penuh ya, tadi ya ember belum penuh, true, berarti kan dia belum penuh kan? Jalankan. Kalau ini adalah apakah ember sudah penuh, gitu ya. Kalimatnya berbeda ya. Ini syaratnya tadi ember belum penuh. Ini syaratnya adalah ember sudah penuh. Kalau sudah penuh berarti true, gitu. Kalau false berarti kan dia belum penuh, maka dia akan terus diulang seperti itu. Oke, tahu bedanya? Paham, Pak. Paham ya? Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Nggak ada? Oke ya. Nah, itu tadi contoh kalau dalam kalimat sehari-hari kita. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk program? Nah, contohnya seperti ini. Ini dalam bentuk Python ya. Ini yang apa namanya? Yang tadi tipe 1, yang nomor 1, ini tipe nomor 2, ini tipe nomor 3 gitu. Ini semuanya sama-sama mencetak hello world sebanyak 4 kali. Ya, sama-sama mencetak hello world sebanyak 4 kali gitu. Oke. Ini apa namanya? Ini kalau kita berikan perintah seperti ini, in range 5, itu nanti dia akan apa namanya ini? Mencetak hello world sebanyak 4 gitu ya. Ini kalau di dalam Python memang seperti ini. Jadi dalam Python itu apa? Sebentar ini 5 ini kayaknya sebentar. Ini ya. Oh ya, ini maaf ya. Ini harusnya 4 ya. Ini 4 ini. Yang ini benar ini. Yang ini benar. Ini harusnya 4 ya. Ini sama-sama menghitung hello world 4 kali. Cuma ini saya salah nuliskan 5 di sini ya. Hello world. Ya ini jenis yang pertama tadi sudah ditentukan banyaknya perulangan n-nya. Maka nanti di sini kita tuliskan aja di sini n-nya berapa gitu. Otomatis dia akan mengulang print hello world-nya ini sebanyak n kalinya gitu. Nah, kalau yang bentuk yang kedua tadi diketahui apa? Syarat mengulang gitu ya, syarat untuk mengulang. Nah, ini syarat yang diketahui apa di sini? Syarat untuk mengulang adalah ini. Selama i-nya masih kurang dari 5 gitu. Selama i-nya kurang dari 5 maka dia akan mencetak hello world. Seperti itu ya. Tapi kalau yang ketiga tadi apa? Syarat untuk dia berhenti ya. Nah, di sini syarat berhentinya apa nanti di sini? Nah, ini bagian ini nanti. If jika i-nya lebih besar dari 4, maka dia break. Ya, berarti dia loopingnya selesai gitu. Gitu. Ini implementasi dari apa namanya? Dari Python yang menggunakan 3 bentuk jenis perulangan tadi, gitu ya. Oke, nah sekarang Anda sudah tahu ya struktur dari bahasa pemrograman seperti apa tadi ya, seperti ini tadi. Kemudian logic yang digunakan, intinya tadi saya katakan ada 3.
Ada sekuensial, percabangan, dan looping. Nah, looping tadi ada 3 tadi ya. Ada yang looping yang diketahui banyak perulangan, ada looping yang tidak diketahui banyak perulangan, tapi diketahui hanya syarat kapan dia mengulang itu dan syarat kapan dia berhenti. Seperti itu. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Pak, permisi. Oke, ya. Itu berarti kalau misalnya yang C itu kalau if I lebih dari 4 nggak ada break gitu kan kayak infinity gitu. Biasanya kayak iya, compiler gitu digimanain gitu, Pak? Kalau di Python nanti bisa menggunakan kontrol, kalau nggak salah kontrol C ya. Kontrol C nanti Mas, kontrol break itu. Bisa. Jadi kontrol break. Kalau di Pascal kadang dia ini ya, kalau terlambat ngebreak itu kadang dia tetap looping itu. Tapi kalau di Python sudah ada pengamannya, nanti ada tombol tertentu yang nanti untuk menghentikan looping itu ada. Itu, Mas. Oke, Pak. Oke. Biasanya kontrol C, kontrol apa? Break gitu biasanya. Monggo, ada lagi? Ya, memang ini nanti hati-hati ya dalam terutama untuk looping-looping yang tidak diketahui banyaknya perulangan itu. Itu tadi disampaikan oleh Mas apa tadi namanya? Muhammad Zakwan Asmi. Ya, Mas Muhammad Asmi ya, Zafan Oke. Asmi. Itu Oke. memang jenis looping-looping yang 2 ini itu memang kalau tidak hati-hati bisa mengibatkan looping yang tidak akan pernah berhenti ya. Kalau istilah saya looping forever gitu ya. Looping nggak pernah berhenti gitu. Itu kalau misalkan syaratnya ini tidak akan pernah mencapai false, itu dia akan terus looping kan. Gitu. Jadi dianya terus itu. Misalkan ini tidak ada itu ya, perintah I sama dengan I plus 1 ini tidak ada. Nanti akibatnya dia akan looping terus. Kenapa? Karena I-nya kan dia 1. Dan selamanya 1 itu pasti dia lebih kecil dari 5 gitu. Kalau tanpa ada ini, perintah ini, dia akan looping terus. Kenapa? Karena I-nya tetap tidak akan pernah berubah. Selamanya 1 pasti lebih kecil dari 5. Sehingga nanti hello world-nya nyetak terus nggak pernah selesai. Yang ini juga sama. Ini kalau tidak ada perintah if ini, ini juga looping terus. Kenapa? Karena di sini syaratnya dia terus di sini, while-nya terus. Nah, dia tidak akan pernah mencapai false gitu ya. Seperti itu. Jadi memang nanti agak hati-hati ya. Agak hati. Ya, tidak mengibatkan komputernya meledak itu enggak gitu ya. Cuma nanti kalau misalkan Anda kok ini kok nggak pernah selesai gitu, kok running terus itu berarti ada kemungkinan ada yang algoritma yang salah yang mengibatkan looping itu tidak akan pernah berhenti gitu. Tapi kalau looping yang menggunakan ini kan sudah jelas ini dia berhenti sampai dengan berapa kan itu jelas ya. Gitu. Gitu? Ada yang tanyakan lagi? Saya, Selesai Pak, materi. Oh iya, silakan Mas. bertanya. Ya. Itu I-nya sama dengan harus I plus 1 terus, Pak? Apa boleh I plus 2 atau I plus 3 gitu? Boleh, enggak apa-apa. Itu sebenarnya sembarang sih. Ini saya hanya contoh saja ya, hanya contoh saja. Intinya adalah ini saya ingin membuat hello world sebanyak 4 kali gitu, intinya seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dibuat plus 2 itu boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa, cuma nanti kan ini harus diubah nih batasnya ini ya. Batasnya diubah. Ini namanya increment. Increment itu seperti kalau Anda mencacah bilangan itu ya. 1, biasanya kalau kita mencacah bilangan kan urut ya dari 1, 2, 3 gitu kan jarang. 1, 3 kita ngitung biasanya kan urut satu-satu gitu. Pak boleh nggak kalau saya ngitungnya 1, 3, 5? Boleh nggak apa-apa itu. Cuma nanti kan ini harus diubah nih syaratnya tidak sampai 5 ya. Tapi sampai berapa? 10 atau berapa ini ya. Gitu Mas. Intinya ini jadi algoritma itu dia bisa berbeda-beda antar programmer beda. Meskipun nanti outputnya sama gitu ya, tapi logika dan cara berpikir programmer kan beda-beda itu. Gitu. Jadi boleh jadi nanti Anda misalkan, Pak saya nggak mau seperti ini, ya, saya inginnya I sama dengan I plus 2, boleh nggak apa-apa. Asalkan nanti hello world-nya sama-sama 4 gitu ya.
Kan ada banyak cara kan, tidak harus seperti ini. Gitu. Gitu, Oke, Pak. Mas. Ya. Ya, baik, Pak. Intinya kalau yang +1 itu kayak selisih antar angkanya itu ya, Pak? Misal 1 ke Iya, 2 itu kan bedanya 1 betul. gitu, Pak. Oh, iya, Ya, iya. ya. Jadi dia untuk mencacah saja. Intinya dia I-nya nanti kan untuk ini supaya apa namanya menjamin bahwa loopingnya itu selesai ketika I-nya itu sudah tidak memenuhi I lagi gitu. Tidak memenuhi apa I lebih kecil dari 5 itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, ada lagi? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, untuk presentasi sudah cukup. Nah, berikutnya untuk praktikumnya, di sini saya sudah menyiapkan di Spada ya. Oke, di Spada di sini. Di chapter 2, di sini sudah saya sediakan tadi PPT-nya seperti yang sudah saya presentasikan. Ini PDF-nya, materi ajarnya, dan ini nanti ada lembar kerja praktikumnya. Ya, lembar kerja praktikumnya. Ini nanti menggunakan RoboMind. Ya, RoboMind ya. Jadi nanti ini fokusnya adalah melatih Anda untuk berpikir logik seperti tadi yang materi saya berikan tadi ya. Kita belum masuk ke Python, kita masih di RoboMind-nya. Nanti ada 2 modul di sini. Ya, 2 modul. Kemarin sudah ya. Sudah ini. Nah, nanti Anda silakan ikuti di sini petunjuknya. Nanti fokusnya adalah dari praktikum ini nanti Anda akan dilatih bagaimana membuat program di RoboMind itu dengan menerapkan tadi sekuensial, kemudian percabangan, dan juga looping atau perulangan gitu. Oke ya. Nanti di sini tinggal ikuti saja. Untuk yang modul 1, untuk yang file 1 ini nanti fokusnya masih di ini, masih di sekuensial gitu ya. Nanti untuk yang modul 2 nanti ini sudah masuk ke kondisionalnya. Ya, kondisionalnya nanti di sini. Dan juga perulangan. Nanti perulangannya kalau di dalam di dalam RoboMind nanti ada 3 juga nih sama seperti tadi. Ada repeat n. Nanti ini dia akan mengulang sebanyak n kali. Kemudian repeat while. Repeat while itu sama seperti yang contoh nomor 2 tadi. Bentuk yang nomor 2 tadi. Yang nomor 3 yang ini. Repeat. Kemudian di sini ada if, syarat, break. Berarti sama kan? Tadi di Python juga sama seperti itu. Di RoboMind juga sama gitu. Oke, nanti di sini ada beberapa perintahnya, nanti Anda tinggal ikuti saja. Ya. Terus sama seperti yang kemarin, nanti setiap file yang Anda buat, nanti Anda unggah ya nanti di mana itu? Di GitHub ya. Di sini sudah saya sebutkan nama-nama filenya, nanti tinggal Anda unggah saja. Kemudian nanti di sini juga ada latihan. Ada latihan gitu. Nanti silakan Anda kerjakan semampunya ya, semampunya. Di sini ada 9 nih. Kalau Anda mau ngerjakan semua boleh, enggak apa-apa ya. Pak, saya bisanya cuma 5 gitu, enggak apa-apa gitu ya. Terserah, pokoknya ini semampunya, tapi minimal 50% harus sudah dikerjakan. Terserah nomor berapa ya. Terus kemudian ini beberapa file ini harus diunduh dari web saya, cuma web saya ini kayaknya kemarin tidak saya perpanjang domainnya sehingga nanti saya upload ke Drive ya. Nanti di sini kalau linknya ada di rosenair.net nanti saya ubah dulu linknya lewat Drive ya. Nanti saya WA saja gitu. Ini masih di link yang lama. Ya. Oke, saya kira itu ya pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan silakan. Nanti kalau sudah dikerjakan latihannya tadi,
Ini nanti Anda upload ke sini ya, diupload di Spada, di LMS. Kemudian ini saya beri waktu deadline sampai dengan tanggal 19 September jam 21 malam. Seperti itu. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Permisi Saya, Pak, Pak. izin bertanya. Ya, silakan. Berarti ini mulai membuat satu repo untuk Python, Pak, atau bagaimana? Ini belum Python ya, ini masih RubyMine. Jadi Oh. pakai yang repo yang kemarin enggak apa-apa. Jadi RubyMine pakai yang repo yang sama saja. Baik Pak, terima kasih. Ya, ya. Saya, Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Itu yang quiz chapter juga dikerjakan, Pak? Quiz chapter. Iya. Nanti dikerjakan ya. Ini untuk evaluasi saja. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan dan nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda posting di grup WA. Dan jangan lupa untuk presensi di OJW. Sudah saya buka tadi mulai jam berapa tadi? Jam 7 sampai jam 21 malam. Silakan presensi di range waktu itu. Kemudian nanti yang belum sempat ikut pertemuan ini, daring ini, lewat Google Web Meet, nanti saya upload linknya, rekamannya di sini ya, di LMS ini. Baik, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama ya. Terima kasih, Pak. Ya.